Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita membuka Alkitab kita dan membaca firman Tuhan terambil dari Yohanes 20 ayat 15 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Apa yang Anda katakan seandainya Tuhan Yesus bertanya kepada Anda, apakah Anda mengasihi Tuhan Yesus melebihi segalanya? Maka mungkin seperti Petrus, Anda dengan cepat dan yakin mengatakan, benar, Anda mengasihi Tuhan Yesus melebihi segalanya. Seperti Petrus yang begitu cepat lupa bahwa dia telah menyangkal Tuhan Yesus di malam saat Tuhan Yesus ditangkap, kita pun sering mudah lupa akan perbuatan kita yang sesungguhnya menunjukkan bahwa kita tidak mengasihi Dia seperti apa yang kita katakan kepadanya. Tuhan tidak membutuhkan kata-kata bahwa kita mengasihi Dia, sementara hati kita tidak tertuju kepadanya. Yeremia 17 ayat 9-10 mengatakan, "Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya." Tuhan sangat mengenal hati setiap manusia. Dia sangat mengetahui mana hati yang tulus mengasihi Dia dan mana yang hanya pura-pura saja. Banyak orang tampak beribadah, tetapi mereka hanya pura-pura melakukannya. Mereka hanya ingin dilihat orang. Mereka punya tujuan yang tidak tulus dalam beribadah. Seperti yang dikatakan Yesaya 29 ayat 13-14. "Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu, sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi." Tuhan benci kepada kepura-puraan. Tuhan benci kepada orang yang memanfaatkan ibadah kepada Dia hanya sebagai upaya untuk terlihat baik di hadapan orang banyak. Mereka hanya pura-pura beribadah, tetapi sesungguhnya hatinya jauh dari Tuhan. Mereka itu akan ditimpa kebodohan yang memalukan.
Jika Tuhan Yesus bertanya kepada Anda, apakah engkau mengasihi Dia lebih daripada segalanya? Maka janganlah Anda segera menjawab, tetapi pikirkanlah apa yang telah Anda lakukan sebagai bukti bahwa Anda benar mengasihi Dia melebihi segalanya. Seperti perintah Tuhan kepada Abraham untuk menyerahkan Ishak, anak yang sangat dikasihinya, sebagai korban persembahan. Demikianlah kasih yang Tuhan minta dari kita jika Dia bertanya, apakah kita mengasihi Dia lebih dari segalanya. Tentulah hal ini sangat sukar untuk kita lakukan. Bahkan dapat kita katakan, sangatlah tidak mungkin kita melakukannya. Bagaimana cara kita mengukur bahwa kasih kita kepada Tuhan itu lebih besar dari segalanya, lebih besar dari kasih kita kepada orang-orang yang kita kasihi? Maka jawabnya adalah, gembalakanlah domba-domba Tuhan yang ada padamu. Siapakah domba-domba yang harus kita gembalakan itu? Mulai dari seisi rumahmu, sampai kepada banyak orang yang memerlukan keselamatan oleh Tuhan Yesus. Kasih kita kepada Tuhan Yesus dapat dilihat dari kepedulian kita akan keselamatan jiwa-jiwa di sekitar kita, dan termasuk keselamatan dari jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus dan belum pernah mendengar Injil Kerajaan Sorga. Seberapakah besar kerinduan hati kita untuk menjadi pemberita Injil seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus sebelum Ia naik ke surga, itulah besarnya kasih-Mu kepada Tuhan. Jika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus, maka tanyakanlah kepada diri kita sendiri, sudahkah kita menggembalakan domba-domba Tuhan Yesus yang ada di sekitar kita? Seberapa pedulikah kita akan penggembalaan jiwa-jiwa dalam gereja kita? Seberapa besarkah kerinduan kita untuk menjangkau jiwa-jiwa, terutama kaum muda yang begitu mudah tersesat? Mungkin seperti Petrus yang begitu cepat menjawab mengasihi Tuhan Yesus tanpa peduli dengan kualitas imannya yang masih sesuka hatinya sendiri. Demikian jugalah kita yang merasa bahwa Tuhan Yesus menghargai kasih kita yang hanya terdengar indah, tapi pada kenyataannya jauh dari kebenaran. Dan Tuhan Yesus tidak membutuhkan pernyataan kasih kita kepadanya tanpa kita mau mentaati setiap perintahnya. Yohanes 14 ayat 15 dan 21 mengatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Ketika Petrus menyadari akan dalamnya pertanyaan Tuhan Yesus itu kepadanya, maka ia dengan sedih hati menjawab bahwa Tuhan tahu segala sesuatu. Tuhan tahu isi hatinya benar mengasihi dia, tetapi ia tidak dapat menunjukkan kasihnya itu kepada Tuhan. Demikian juga kita hendaknya sadar, tak ada dari perbuatan kita yang dapat menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Bahwa selama ini perintahnya datang kepada kita, tetapi kita lebih sering mengabaikannya. Kita mengatakan telah melayani Dia, tetapi sesungguhnya kita hanya melayani untuk kebaikan kita sendiri. Jika kita mengasihi Tuhan, maka jadilah gembala bagi domba-domba Tuhan Yesus yang ada di sekitar kita. Dan itu dimulai dari anggota keluarga kita sendiri. 1 Petrus 5 ayat 2-4 mengatakan, "Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu." Menjadi gembala adalah dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah.
Menjadi gembala adalah tidak untuk menjadi seorang yang merasa berhak berkuasa dan memaksa orang untuk tunduk kepada setiap perintah dan kehendaknya. Menjadi gembala adalah terlebih dulu mau menjadi domba yang baik yang tunduk kepada gembalanya dan baru sesudah itu menjadi teladan bagi banyak orang lain. Seorang yang menjadi teladan adalah seorang yang disegani dan dihormati, bukan ditakuti. Oleh sebab itu, menjadi gembala adalah melayani dengan kasih dan segala kerendahan hati. Visi GBIS Baladewa New Normal adalah menjadi gereja yang dewasa rohani dengan jalan pemuritan serta tumbuh bersama ke arah Kristus. Dan itu adalah penggembalaan domba-domba kepunyaan Yesus Kristus. Sudah cukup lama kita didorong untuk bersama-sama membaca Alkitab sampai khatam. Itu juga merupakan bagian dari tumbuh bersama. Beberapa orang telah menghatamkan Alkitab lebih dari 5 kali dan saya yakin itu sangat bermanfaat bagi tumbuh kembang rohaninya. Beberapa orang merasa membaca hanya 2 pasal itu sangat kurang sehingga ia menambahkan membaca Alkitab beberapa pasal lagi. Tetapi bacaan khatam hendaknya tetap dibaca karena itu cara Tuhan membimbing kita untuk tumbuh bersama. Sudahkah hal ini Anda terapkan buat diri pribadi Anda? Kalau sudah, apakah Anda juga telah mengajak seisi rumah Anda untuk membaca Alkitab secara bersama-sama atau memastikan seluruh anggota keluarga Anda telah membaca Alkitab setiap hari sesuai dengan apa yang dibagikan oleh gereja? Dan jika Anda telah membaca Alkitab sesuai dengan apa yang dibagikan oleh gereja, sudahkah Anda belajar untuk merenungkannya? Hanya membaca 2 pasal setiap hari, tentulah tidak sulit untuk merenungkan dan mendapat pengajaran dari firman Tuhan yang Anda baca. Dan jika Anda telah menerima berkat firman Tuhan dari firman yang telah Anda baca pada hari itu, sudahkah Anda membagikannya juga kepada anak Anda, kepada suami atau istri Anda, kepada teman Anda, kepada siapa saja yang Anda rindukan untuk juga menerima berkat firman Tuhan seperti yang Anda terima pada hari itu? Itulah arti bertumbuh bersama dan itulah juga arti penggembalaan yang Tuhan Yesus ingin agar kita lakukannya dengan setia. Setiap hari kita diajak untuk berdoa bersama dan itu juga cara Tuhan mendidik jemaat gereja kita untuk tumbuh bersama. Mungkin ada beberapa orang yang tidak bisa berdoa bersama pukul 9 malam. Tetapi jika ia punya kerinduan, maka ia akan berdoa pada jam yang berbeda dengan pokok doa yang sama. Jika Anda sudah melakukannya, sudahkah Anda juga mengajak seisi rumah Anda untuk berdoa bersama Anda? Mungkin Anda merasa anak Anda terlalu kecil untuk bisa mengikuti doa syafaat. Tetapi jika Anda punya kerinduan untuk menggembalakan mereka dalam Tuhan, maka Anda akan tetap mengajak mereka berdoa bersama Anda. Meskipun di tengah doa, mungkin saja mereka akan menjadi mengantuk dan tertidur. Mungkin Anda merasa pokok doa itu terlalu banyak. Tetapi jika Anda memiliki kerinduan untuk bertumbuh dewasa ke arah Kristus, Anda akan melatih diri Anda untuk berdoa. Mulai dengan beberapa pokok doa dan kemudian ditambahkan lagi, sehingga seluruh pokok doa dapat Anda doakan secara lengkap dan utuh. Dan jika Anda memiliki kerinduan untuk menjadi pemberita Injil, berita Injil apa yang sudah Anda beritakan kepada orang-orang di luar rumah Anda, tetangga Anda, orang-orang di kantor, teman bermain. Pemberita Injil menurut Injil Matius adalah menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus, dan ini adalah juga termasuk dalam menggembalakan domba-domba Tuhan Yesus. Pandemi COVID-19 mungkin saja menghambat kita untuk berkumpul beribadah bersama di gedung gereja kita.
Tetapi melalui pandemi COVID-19 ini, hendaknya kita semua terbuka matanya bahwa ini sesungguhnya adalah kesempatan yang sangat baik untuk kita bisa mengabarkan Injil. Sebab pandemi ini memberikan kesempatan untuk rumah kita menjadi gereja, yaitu gereja rumah. Hanya mereka yang mengasihi Tuhan Yesus yang siap sedia dan mau untuk mentaati perintah Tuhan menjadi pemberita Injil dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Berikan dirimu untuk dididik, dilatih, dan dibentuk menjadi penginjil, pembawa kabar baik kerajaan sorga kepada semua orang. Roh Kudus akan memenuhi hidupmu dan engkau akan mendapat kuasa untuk menjadi saksi Kristus dimanapun Anda berada. Jika engkau benar mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.